Selamat malam, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan bersama dengan ibu-ibu WBI yang ada pada malam hari ini. Saya juga berterima kasih untuk Ibu Ketua atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa mengawali firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh mengucap syukur pada malam hari ini untuk kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan Wanita Baptis Indonesia pada saat ini. Hamba berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Tuhan tolong supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kami dan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ibu-ibu yang mendengar, hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, malam hari ini kita akan belajar satu topik yang saya berpikir ini hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita, khususnya sebagai ibu-ibu di dalam Persekutuan Wanita Baptis Indonesia. Nah, renungan pada malam hari ini terambil di dalam Matius pasal yang ke-18, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dengan judul siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, berbicara tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga, kita punya contoh atau kita punya teladan yang kita baca di dalam Kejadian tentang Adam dan Hawa. Nah, berbicara tentang Adam dan Hawa, mereka ingin untuk menjadi yang terbesar. Tetapi dengan cara mereka sendiri, akhirnya mereka jatuh. Demikian juga dengan Lucifer, yang ingin untuk menjadi yang terbesar, akhirnya dia pun dibuang ke bumi ini. Nah, apakah menjadi yang terbesar itu adalah sebuah dosa atau sebuah kesalahan? Saya berpikir tidak, dari aspek kekristenan. Karena dari sebelah pihak, dari satu pihak, dunia menawarkan cara untuk bagaimana menjadi yang terbesar. Cara dunia adalah dengan gelar yang banyak, dengan kekayaan yang melimpah, dengan nama baik kamu bisa menjadi seseorang yang terbesar. Tetapi kekristenan berkata hal yang berbeda dengan itu semua. Nah, ini yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan saya berharap ibu-ibu mendapat banyak berkat dari firman Tuhan pada saat ini. Kita mulai 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Ini langsung dimulai dari Matius pasal 18 dengan sebuah pertanyaan yang penting oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahwa siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Ini juga mungkin yang menjadi pertanyaan kita di dalam pelayanan, di dalam kehidupan hari-hari. Siapa yang terbesar? Dan kita ingin dan kita rindu menjadi orang yang paling utama atau orang yang paling terbesar. Tetapi ini yang Tuhan Yesus akan sampaikan, yang Tuhan Yesus ajarkan. Kiranya ini menjadi berkat buat kita pada malam hari ini. Jadi dalam perjalanan, cerita ini terjadi ketika Tuhan Yesus dalam perjalanan di Kapernaum. Tiba di Kapernaum dan ada di satu rumah. Kalau ibu-ibu membaca Markus 9, 33-37, dan Lukas 9 ayat 46 sampai 48, mereka menceritakan hal yang sama. Tetapi Markus dan Lukas menceritakan sesuatu yang sangat berbeda. Karena di sini kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi dalam perjalanan terjadi pertengkaran yang luar biasa antara murid-murid. Terjadi kesalahpahaman, terjadi adu argumen yang luar biasa tentang siapa yang terbesar. Saya percaya hal ini juga
kalau mau jujur kadang terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya juga. Siapa yang terbesar? Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling oke di dalam pelayanan? Dan kadang-kadang orang terjebak di dalam kondisi seperti ini. Dan berpikir bahwa dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang terbesar. Nah, mari kita melihat ayat-ayat ini. Selanjutnya kita akan membahas. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini dari murid-murid atau untuk menjawab perbantahan, keributan, permasalahan murid-murid ini, Yesus mengambil seorang anak kecil, ini bukan anak-anak yang banyak, satu orang anak kecil tunggal di sana, anak yang kecil, dan meletakkan atau menempatkan dia di antara murid-muridnya. Dan Yesus mulai mengajarkan mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ada 3 hal yang kita akan pelajari pada malam hari ini, bagaimana menjadi seorang yang besar di dalam kerajaan surga. Dari aspek kekristenan, dari pandangan kekristenan. Dan ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini bukan yang saya ajarkan, atau ini bukan hasil reka-rekaan saya, tetapi ini yang Tuhan Yesus bilang. Untuk menjadi besar, ada 3 hal, 3 prinsip yang perlu kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama adalah bertobat. Jadi, apa korelasinya antara bertobat dan anak kecil? Nah, ini penting yang akan kita lihat. Nah, ternyata kata bertobat ini kalau ibu-ibu mempelajarinya dalam bahasa aslinya, ini sesuatu yang terjadi di masa lampau. Ya, dia pakai grammar auris. Auris itu bahasa Yunaninya adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau dan masih punya pengaruh di zaman sekarang dan zaman-zaman yang akan datang atau di masa yang akan datang. Itu bentuk auris, bentuk past tense, sesuatu yang terjadi di masa lampau tapi masih berdampak sampai hari ini dan waktu-waktu yang akan datang. Jadi bertobat di sini adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau, ini bentuknya pasif, artinya kita tidak punya andil sama sekali di dalam karya pertobatan. Sesuatu yang terjadi di masa lampau dan itu adalah karya Allah di dalam kehidupan kita, bukan karya kita. Makanya itu dibilang pasif. Bukan karya kita, tetapi Allah. Jadi, pesan yang pertama untuk menjadi seseorang yang besar di dalam kerajaan surga adalah pertobatan. Ini penting sekali, pertobatan. Pertobatan itu apa sih? Banyak orang beranggapan bahwa bertobat adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya setuju. Tapi bukan hanya sekedar percaya. Tetapi yang kedua, pertobatan adalah menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang saya pikir sulit. Karena kebanyakan orang ingin untuk mengatur dirinya sendiri, ingin untuk memimpin dirinya sendiri, ingin untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri, tanpa menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Pertobatan nggak seperti itu. Tetapi berbalik dari dosa dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan Yesus. Dan mengikuti Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus. Itu pertobatan. Sehingga kita perlu hati-hati juga karena dikasih cerita tentang anak kecil ini, kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Apa maksudnya? Apakah kita harus menjadi seperti anak-anak bayi? Maksud dalam konteks ini adalah pertobatan yang dimaksudkan adalah ketergantungan kita adalah seperti anak-anak kepada orang tuanya. Maka pertobatan kita adalah bagaimana kita hidup tergantung hanya kepada Tuhan yang menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang lain. Saya nggak tahu hari-hari ini kita sedang bergantung kepada siapa. Apakah kita sedang bergantung kepada kekuatan kita sendiri?
kita sedang bergantung kepada kehebatan kita, kekayaan kita, popularitas kita, nama besar kita, atau siapa, saya nggak tahu. Tapi saya berdoa dan berharap pastikan Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya tempat untuk kita bergantung, kita berharap kepada Dia. Hati-hati juga karena di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 dikasih istilah anak kecil juga di sana. Rasul Paulus bilang begini, janganlah kamu menjadi anak kecil di dalam pola pikir kamu. Tetapi jadilah orang dewasa di dalam pola pikir. Jadi kita perlu hati-hati ketika kita bilang kita bertobat dan menjadi seperti anak kecil di dalam kaitannya dengan ketergantungan kita kepada Tuhan. Saya khawatir kalau kita salah mengasumsikan ini dan kita berpikir menjadi seperti anak kecil karena ada ayat-ayat bagian firman Tuhan yang lain yang Rasul Paulus ingatkan. Jangan jadi seperti anak kecil di dalam pola pikir. Ternyata di dalam pertumbuhan rohani semua itu seperti pertumbuhan jasmani pada umumnya. Seseorang ketika baru bertobat dia menjadi anak-anak di dalam kerohaniannya. Terus mengalami pertumbuhan. Remaja, akhirnya dia dewasa di dalam pertumbuhan rohani. Anak-anak di dalam kerohanian adalah orang-orang Kristen baru yang hanya fokus dan perhatiannya saya, dan saya. Ini yang bahaya di dalam pelayanan. Saya berharap kita tidak seperti itu. Di dalam persekutuan WBI tidak ada yang punya sikap seperti itu. Saya juga berharap walaupun usia kita sudah banyak, tetapi kita nggak menjadi anak-anak di dalam pola pikir kita. Yang selalu berpusat kepada saya. Anak-anak kecil dalam pemikiran kan, yang penting saya senang. Saya pusat perhatian, keegoisan. Nah, saya berdoa dan berharap semoga ibu-ibu di rumah mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Sehingga ketika umur kita sudah banyak, kita juga mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Kita mengalami pertumbuhan rohani yang kuat di dalam Tuhan. Karena fokus kita bukan saya, tetapi Tuhan yang menjadi fokus kita. Itu bagian yang pertama, pertobatan. Bagian yang kedua, kita melihat di ayat yang keempat. Jadi untuk kita masuk surga, kita perlu bertobat. Baru kita memperoleh surga. Yang kedua, ada di ayat yang keempat. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Sikap hidup orang-orang yang memiliki kerohanian yang besar di dalam Tuhan adalah sikap hidup merendahkan diri. Ini adalah kualitas hidup yang penting yang Tuhan Yesus sendiri memberi teladan buat kita. Dia datang ke dunia, merendahkan dirinya, bahkan serendah-rendahnya sampai dia mati di kayu salib. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, merendahkan diri saya tahu ini tidak gampang. Karena ketika seseorang merendahkan diri, dia meletakkan seluruh harga dirinya, reputasinya di bawah. Dan dia mengutamakan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang harus ditinggikan. Ini penting sekali. Saya ingin baca Yakobus 4 ayat 10 buat kita semua supaya kita mengerti bagian ini. Yakobus 4 ayat 10 berkata seperti ini, berkaitan dengan rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Firman Tuhan bilang begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, supaya Ia akan meninggikan kamu. Saya nggak tahu hari-hari ini kita sedang ada di posisi mana. Apakah kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Dengan sebuah kesadaran Tuhan, kalau saya boleh ada sampai hari ini, keluarga saya boleh ada, suami saya masih sehat sampai hari ini, saya tahu semua datangnya dari Tuhan. Kami mengucap syukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Apakah sikap kita seperti itu? Atau sebaliknya? Firman Tuhan bilang, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jadi, untuk menjadi orang yang, ayat ini bilang, terbesar dalam kerajaan surga, syarat yang berikut adalah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Tentu ini syarat yang sangat berbeda dengan dunia. Dunia bilang kalau mau jadi yang terbesar,
kamu harus menjadi orang yang paling kuat, paling hebat. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita pada malam hari ini untuk menjadi yang besar di dalam Tuhan. Kamu perlu merendahkan dirimu. Hari-hari ini, apakah kita sedang merendahkan diri? Atau kita sedang meninggikan diri? Kalau kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Kata Yakobus 4 ayat 10. Tetapi kalau kita meninggikan diri, siapapun kita akan direndahkan oleh Tuhan. Yang bilang itu firman Tuhan, bukan saya. Yakobus yang adalah saudara Tuhan Yesus, dia bilang begini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Untuk menjadi seorang yang besar di dalam Tuhan, kita perlu kerendahan hati. Kita perlu kerendahan hati dan kita perlu kerendahan hati. Doa saya adalah semoga ibu-ibu di rumah dapat mengerti prinsip kerendahan hati dan menyadarinya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi ibu-ibu yang kuat di dalam Tuhan. Bagian yang ketiga ada di ayat yang ke-5. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan surga, syaratnya kita perlu bertobat. Yang kedua, kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kita menyambut orang-orang seperti itu. Seperti kita menyambut Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa buat kita pada malam hari ini. Semoga kita adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang yang besar di dalam Tuhan. Bukan dengan cara-cara duniawi. Tetapi karena kita tahu siapa hidup kita. Siapa diri kita. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Kita orang-orang yang adalah hamba dosa pada awalnya. Kita telah ditebus. Dan kita menjadi hamba kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kerendahan hati. Bukan di dalam kesombongan. Bukan di dalam keangkuhan. Ini yang penting sekali kita pelajari. Dan hidup di dalam satu sikap untuk menyambut saudara-saudara siapapun yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti menyambut Yesus Kristus. Doa saya pada malam hari ini. Semoga ibu-ibu mendapatkan berkat dan mendapatkan manfaat yang luar biasa dan menjadi wanita-wanita baptis yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba mengucap syukur untuk malam hari ini. Untuk kesempatan kami bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hamba tahu di dalam perjalanan hidup kami ada banyak tantangan, ada banyak persoalan, ada banyak masalah yang kami lalui. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kami prinsip-prinsip yang Yesus ajarkan untuk menjadi seseorang yang besar di dalam pandangan Tuhan adalah orang yang harus bertobat. Adalah seorang yang harus merendahkan dirinya dan menyambut orang lain seperti melakukannya untuk Tuhan. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa buat ibu-ibu WBI yang mendengar renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya mereka juga dikuatkan oleh Tuhan. Mereka juga adalah orang-orang yang bertobat. Mereka juga adalah orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyambut satu dengan yang lainnya. Karena dengan demikian mereka melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Sekiranya ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan memulihkan. Kami berdoa untuk Ibu Ayu pasca operasi. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menolong hamba-Mu di dalam pemulihan, di dalam peristirahatannya di rumah. Karena beliau boleh bed rest di rumah. Kiranya Tuhan terus menolong dan memulihkan kondisi tubuhnya pasca operasi. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita di hatinya. Dan juga mungkin ibu-ibu yang lain yang sedang sakit tapi hamba tidak mengetahuinya. Hamba berdoa kiranya Tuhan juga menolong mereka. Sekiranya ada yang mengalami kesulitan, mengalami persoalan-persoalan yang berat, mengalami permasalahan-permasalahan kehidupan, baik dalam keluarga, baik dalam masalah keuangan, baik dalam masalah hubungan satu dengan yang lain, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini seluruh doa dan ucapan syukur kami. Yang lemah kiranya Tuhan kuatkan. Yang sedang mengalami jalan buntu dalam hidupnya, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sedang tidak bersuka cita, kiranya Tuhan memberikan semangat kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Sehingga mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua.